Halo semua, ya tadi habis sarapan. Kemarin nggak sempat bikin video karena sudah sampai malam ya, sampai sini. Sudah sampai jam 12 baru sampai hotel. Jadi mau bikin videonya sebelum mulai acara ini. Seperti biasa kemarin ya, makan pagi sarapan jam setengah 7 sampai jam 9. Jam 10 mulai acara. Yang pertama itu adalah pembukaan dari Ajaka. Ajaka itu adalah Vice President di bidang HRD, bisa dibilang. Ya, dia kan yang bertanggung jawab atas summit ini. Terus sekitar 10 menit pembukaan, terus dilanjut oleh keynote dari Jake. Jake adalah founder dari 10up, dan dia menjelaskan tentang tema dari summit ini, yaitu adalah staying premium, staying ahead, staying premium. Itu adanya, kalau di Indonesia kan tetap berada di depan, tetap menjadi service yang premium. Dia menjelaskan yang di depan itu apa aja. Yang di depan itu adalah, pada intinya ya, adalah perubahan ya. Kita nggak bisa terus-terusan menganggap bahwa ini adalah solusi yang bisa solusi yang kita punya sekarang untuk klien yang ada sekarang itu bisa digunakan untuk klien yang ada di masa depan. Jadi kita harus terbuka untuk perubahan, terbuka oleh industri teknologi-teknologi baru, bahkan CMS baru, dan juga bahkan platform-platform lain juga yang melengkapi industri yang kita ada sekarang ya. Kalau misalnya kita kan sekarang kan fokusnya di WordPress, tapi juga kita terbuka untuk misalnya kita harus punya solusi juga, misalnya kalau klien butuh email marketing misalnya, atau analytics yang lebih komprehensif dan lain sebagainya ya. Untuk staying premium sendiri itu memang ini sudah dari dulu sih ya, untuk menjadi sebuah service yang premium. Kenapa? Itu memang perusahaan yang bisa dibilang di bidang jasa ya, kalau mau di simplified ya, jasa pembuatan website atau berhubungan dengan website. Dan memang ini adalah perusahaan yang premium karena memang kliennya adalah klien enterprise, kliennya adalah perusahaan-perusahaan besar. Dan menjadi premium itu pada intinya dia menjelaskan bahwa menjadi premium itu bukan hanya memberikan harga yang lebih tinggi daripada kompetitor gitu ya. Yang lebih penting daripada itu adalah memberikan jasa yang premium, adalah sesuatu yang bisa dirasakan oleh klien. Gimana ya bahasa Indonesianya, dirasakan. Memberikan feel premium gitu ya. Jadi premium itu nggak selalu lebih mahal aja gitu, nggak. Bahkan kalau dihitung-hitung, kita bahkan bisa memberikan harga yang lebih murah gitu. Misalnya ada dua, ini saya kasih contoh sendiri aja ya. Contoh sendiri, misalnya itu kan perusahaan A ya, perusahaan yang premium, B perusahaan yang enggak premium, yang murah gitu ya. Misalnya sama-sama menawarkan jasa pembuatan website. Yang perusahaan A mungkin yang premium mungkin ngecasnya itu $100 per jam misalnya. Dengan perusahaan yang ecek-ecek mungkin memberikan $20 per jam, terpautnya kan jauh. Tapi hasil yang didapatkan bisa jadi total itu bisa lebih murah daripada yang premium, daripada yang ecek-ecek gitu, karena mungkin hasilnya jauh lebih bagus, bikinnya lebih cepat. Yang ecek-ecek mungkin 3 bulan baru jadi, yang premium bisa 1 bulan jadi dan hasilnya lebih bagus. Jadi secara nilai yang diterima oleh customer bisa jadi lebih baik daripada yang ecek-ecek, bisa dibilang seperti itu. Dan itu ada benernya sih ya. Dan ya contohnya mungkin nggak benar-benar tepat, tapi ya semoga teman-teman semua ngerti ya yang saya maksud gimana. Terus setelah itu mungkin saya akan jelasin lebih detail lagi ya di video lain kayaknya. Tapi cukup menarik sih ya yang dibicarakan. Ada detail-detail yang saya nggak bisa sebut tentunya karena banyak sekali ya perusahaan di situ. Terus yang selanjutnya itu ada icebreaker ya. Jadi kita main game bingo gitu, jadi break sebentar. Setelah itu lanjut ke ada dari Lily itu siapa ya dia ya? Saya lupa jabatannya apa. Tapi dia menjelaskan tentang menjadi premium itu seperti apa. Dia menjelaskan
apa sih arti dari premium dan maksudnya dari premium itu seperti apa, perbedaan premium dan nggak premium dan lain sebagainya. Menjelaskan dengan detail ya tentang menjadi premium, bahwa untuk menjadi historinya seperti apa ya dari zaman dulu, premium itu apa sih gitu. Tapi ya semuanya itu kalau bisa di summary, bisa dipersingkat ya, mungkin intinya adalah memberikan rasa ke klien bahwa mereka tuh spesial gitu. Setelah itu yang menarik lagi, talk selanjutnya itu dari Pilgrim ya, Pilgrim dan Capecart. Pilgrim itu orangnya masih muda banget ya, dan sudah di stand up mungkin sudah sejak dia sangat muda sekali. Dia itu di bidang apa ya jabatannya ya, Vice President untuk growth kayaknya ya, bisa dibilang dia yang think tank untuk perusahaan lah ya, untuk arah perusahaan mau kemana dia juga yang mikirin gitu. Dan memang orangnya bisa dibilang sangat pintar sih ya, sangat cerdas dan jenius mungkin. Dia topiknya itu adalah tetap menjadi kompetitif. Ada 3 subjek yang dia jelaskan, bagaimana kita bisa menang, dalam arti kita bisa mendapatkan klien ya. Yang kedua adalah kenapa kita kalah. Kalau misalnya kita dapat klien terus gak jadi, itu kenapa alasannya. Dia akan menjelaskan semua secara detail. Dan juga yang ketiga, kenapa kita menang. Jadi menjelaskan dengan detail juga apa aja, kenapa kok kita bisa mendapatkan klien tersebut. Dan di situ dijelaskan semua secara detail, bahkan secara statistik juga dia sudah punya juga beberapa alasan kenapa kok sebuah proyek itu bisa kalah dan bisa menang. Dan bagaimana kita bisa menganalisis itu semua dan menjadikan menjadi senjatanya kita. Dan dijelaskan dari awalnya, 10up itu mendapatkan klien dari mana, sekian persen dari sini, sekian persen dari sini, prosesnya seperti apa ketika mendapatkan klien, pitch-nya ke klien seperti apa, berapa lama waktu yang dibutuhkan, misalnya berapa bulan, berapa minggu, sampai menjadi sebuah proposal, dan juga dikasih juga informasi tentang berapa lama dari proposal itu menjadi deal, terus proses estimasi seperti apa dan lain sebagainya. Jadi semuanya dijelasin, di breakdown sama dia, dan presentasinya cukup lucu sih ya. Jadi dia memberikan joke-joke di tengah dan juga asik juga memang, dan juga dijelasin juga terbuka sekali sih ya. Enaknya di stand up itu memang perusahaannya sangat terbuka kepada pegawainya, walaupun ya tentunya saya nggak bisa share di sini karena itu kan rahasia perusahaan ya. Setiap bulan tuh di stand up itu ada kayak meeting bersama, town hall ya, semacam town hall bukan, tapi menjelaskan semua klien baru yang datang siapa saja, dan setahun sekali kalau nggak salah ya, berapa bulan sekali itu ada berapa pemasukannya dan lain sebagainya. Dan memang informasi-informasi ini membuat saya lebih terbuka sih ya, lebih mengerti tentang industri ini. Saya mungkin jelasin beberapa alasannya aja secara umum, tapi nggak secara mendetail ya, statistiknya saya nggak akan buka. Tapi secara umum itu beberapa alasan kenapa klien bisa nggak jadi order gitu ya. Misalnya kita kan jasa pembuatan website, kita menawarkan ke klien atau klien tanya ke kita, kenapa kok akhirnya nggak jadi deal. Ini mungkin informasi yang penting ya. Yang pertama tentunya karena timeline ya, mungkin waktunya nggak cocok, sana butuhnya cepat, kita nggak bisa cepat, sana butuhnya lama, kita nggak bisa lama, dan lain sebagainya. Timelinenya nggak match, karena kliennya tiba-tiba cancel aja, nggak ada informasi lebih lanjut juga kadang terjadi. Terus setelah itu karena harga tentunya ya, ada yang minta harga lebih murah, budgetnya nggak masuk dan lain sebagainya. Itu juga salah satu alasan utama ya tentunya, apalagi kita di bisnis yang bisa dibilang premium. Terus ada juga tidak memenuhi dengan kebutuhan yang mereka mau misalnya, dan juga ada juga kadang yang menarik adalah platformnya nggak cocok. Misalnya kita ngasih, dia butuh seperti ini, terus kita ngasih misalnya entah oke, kita pakai WordPress untuk itu misalnya,
mereka maunya Drupal atau mungkin maunya produk yang lain dan kita nggak bisa sinkron gitu ya, akhirnya bisa batal juga gitu. Yang menarik dari 10up itu, ini cuma cerita side note aja ya, mungkin untuk memberikan informasi. 10up itu adalah salah satu perusahaan yang aneh buat saya. Misalnya ya, ada klien mau lepas dari kita. Misalnya dulunya dia pakai jasanya 10up untuk ngurusi semua website yang ada. Terus mereka, waduh, setelah bertahun-tahun menjadi klien, mereka memutuskan untuk budgetnya untuk maintenance website itu turun atau gimana. Mereka mau cari agensi yang lebih murah. Yang dilakukan 10up itu selalu nggak pernah digendoli, oke kita kasih diskon dan lain sebagainya, nggak, ya udah, bahkan dibantu, bahkan mereka ketika milih sebuah agensi yang lebih murah gitu ya, yang mereka juga sama-sama tahu bahwa orang yang akan handle websitenya mereka itu kualitasnya jauh di bawah 10up, tapi mereka akan berusaha untuk membantu membuat transition itu lebih smooth ya daripada itu. Biasanya kan kalau perusahaan-perusahaan, ya saya ini bayangin aja ya, kalau misalnya saya punya klien terus dia mau pindah ke developer lain, tentunya saya langsung ya wis toh sana pergi ya toh, urusi sendiri gitu ya. Tapi kalau 10up nggak, benar-benar dibantu, bahkan kalau perlu memberikan informasi semua sampai mau transition berapa hari, berapa minggu. Bahkan saya pernah mengalami sendiri ya. Saya pernah itu, waktu itu ada sebuah klien yang pindah ke agensi di India yang jauh lebih murah memang. Dan 10up bahkan memberikan saya waktu ke mereka tuh sekitar 1 bulan untuk meeting secara seminggu berapa kali ya, 2 kali 3 kali meeting kali sama tech lead-nya sana untuk transfer informasi, karena memang dari segi kemampuan mereka tuh agak kurang ya, tapi kita harus gimana caranya biar websitenya itu tetap bisa dihandle dengan baik walaupun sudah berpindah tangan, pada intinya seperti itu. Jadi memang mereka benar-benar, 10up itu saya bilang salah satu perusahaan yang benar-benar total untuk memberikan experience yang terbaik untuk klien gitu ya. Dan ya menarik sih ya, karena ya yang dibilang Phil ini cukup ada benernya juga. Pada intinya tuh dia bilang nggak akan ada yang inget dulu tuh waktu kita deal-dealan harganya berapa, kemahalan berapa dolar, atau kemurahan berapa dolar, atau ada fitur yang kurang atau fitur yang lain sebagainya. Yang diingat oleh klien nantinya mungkin 5 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, itu rasa ketika bekerja sama dengan 10up. Selama mereka merasa bahwa mereka bekerja dengan orang yang profesional, orang yang benar-benar mau bantuin mereka, itu yang akan mereka ingat nantinya. Dan itu yang harus kita berikan perhatian lebih. Jadi dia ngasih contoh mungkin kayak perusahaan-perusahaan premium lainnya, misalnya kayak mobil Mercy kali ya. Terus kalau misalnya handphone tuh Apple, itu kan orang nantinya juga akan lupa ya, oh saya beli iPhone misalnya dibandingin handphone yang lebih murah misalnya, oh saya ngirit sekian persen gitu ya, $10, $100 gitu, 5 tahun lagi juga akan lupa. Tapi yang diingat adalah, oh saya pakai produknya Apple dan pelayanannya baik sekali gitu. Itu yang akan diingat oleh klien ya. Kira-kira itu sih ya. Setelah itu kita makan siang. Oh, this is not working. Okay, I'm sorry. Setelah itu dibagi menjadi 2 sesi, bukan 2 sesi ya, 2 ruangan. Jadi ada beberapa topik di situ, cukup menarik sih. Ada berapa ya topik ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, gila sampai jam 7, dari jam makan siang tuh ada 7
7 session kali 2, jadi ada dua ruangan yang berbeda, jadi ada beberapa topik yang berbeda. Jadi kita boleh milih di track 1 atau track 2. Memang dari dulu konsepnya seperti itu sih, jadi kita nggak bisa nonton semuanya, kita pilih yang menurut kita lebih menarik buat kita aja. Kalau yang track yang saya ikuti ya, itu tentang WordPress, tentang WordPress basic. Sebenarnya itu lebih ke arah mungkin untuk project manager, UI, UX gitu ya, bukan untuk engineer, karena ya saya agak merasa salah ngambil ruangan itu karena terlalu basic ya. Dia jelasin tentang Gutenberg, tentang blog dan lain sebagainya. Tentunya saya sudah tahu semua. Nah, setelah itu tentang desain, memang sengaja saya ngambil topik-topik yang tidak berhubungan dengan engineer, karena saya merasa itu mungkin memberikan informasi lebih dari buat saya gitu ya. Kalau tentang engineer kan saya bisa belajar sendiri. Walaupun sebenarnya menarik juga sih ya topik-topik yang dijelaskan. Yang sesi kedua yang saya ikuti setelah makan siang itu adalah tentang komponen ya. Jadi gimana sih caranya mendesain dengan konsep komponen, dan juga bagaimana itu relasinya dengan blog ya, Gutenberg. Terus setelah itu saya nonton, saya ngikutin sesinya tentang OpenAI. Itu menarik sekali sih, Mas Gary. Namanya Gary, dia orangnya cukup menarik ya buat saya. Dia bekerja, saya sudah ketemu sama dia sudah cukup lama sih ya, kenal sama dia. Gary itu salah satu orang yang cepet banget karirnya di 10up. Dia masuk sebagai junior engineer, terus tiba-tiba naik-naik dan jadi direktur. Naiknya cepet banget, dan dari direktur dia minta sendiri untuk turun lagi, turun pangkat jadi engineer lagi. Karena dia merasa menjadi engineer tuh dia nggak bisa coding, karena kan kerjaan bukan menjadi engineer, menjadi direktur. Karena dia menjadi direktur, kayaknya dia lebih happy menjadi engineer aja, terus makanya diturunin karena permintaan dia sendiri, dan itu agak unik menurut saya. Dia jelasin tentang OpenAI, artificial intelligence. Dia bermain-main dengan ChatGPT dan berusaha untuk mengkombinasikannya dengan WordPress, bikin plugin dan lain sebagainya. Dan hasilnya cukup menarik dan cukup keren. Dia jelasin secara teknis ya, secara detail yang dilakukan seperti apa, API-nya seperti apa, data yang digunakan tuh konsepnya seperti apa dan lain sebagainya. Cukup asik, dan memang ada banyak sekali opportunity di WordPress untuk menggunakan teknologi-teknologi AI. Setelah itu saya nonton tentang storytelling framework. Saya nggak bisa cerita terlalu banyak tentang ini, tapi ya pada intinya itu adalah platform untuk membuat website dengan jauh lebih cepat daripada sebelumnya dengan menggunakan WordPress sebagai base. Terus juga tentang web standard, tentang page speed dan lain sebagainya, tentang performance. Dan menurut saya itu sangat penting sih ya, memang gimana sih caranya browser itu nge-load website kita, gimana caranya semuanya itu bisa berjalan dengan baik gitu ya. Apa poin-poin penting harus kita pikirkan ketika kita bikin website biar performanya nggak hancur gitu dan lain sebagainya. Ya, terus setelah itu ya ini yang sesi terakhirnya itu menarik banget sih. Ini adalah talks oleh Laura dan Christina yang kemarin saya sempat jalan-jalan makan-makan sama mereka. Dan talksnya ini talks terakhir, saya pikir saya sudah agak ngantuk ya. Nonton talks dari pagi sampai malam, tapi ternyata yang talks terakhir itu benar-benar fantastis sekali dan bagus sekali, sampai saya nggak jadi ngantuk gitu ya, karena mereka ini di projectnya sangat unik ya, karena mereka tuh handle klien yang sangat-sangat besar sekali. Kalau saya sebut nama kliennya pasti semua orang tahu ya. Dan gimana sih prosesnya, ups and down-nya dan lain sebagainya. Bahwa pada intinya yang menjadikan
sebuah jasa atau sebuah produk itu premium, itu bukan teknologinya, bukan semata-mata teknologinya. Kita nggak bisa bilang teknologinya paling terkini terus kita bilang itu adalah jasa yang premium gitu ya. Karena pada dasarnya premium itu tentang service ya, tentang gimana kita menghandle klien tersebut sehingga klien itu benar-benar percaya sama kita, gimana kita bisa membuat mereka merasa spesial dan mereka mendapatkan service yang baik ya dari kita. Dan ya setelah talks itu semua kita istirahat sebentar, saya mandi-mandi, santai sebentar. Setelah itu berangkat makan malam bersama sama satu grup. All worked out. We're all here, you know. I don't like trust Chuck to give me my reimbursement. It's always like very gamey tasting. Yeah. So this is a lot. Kita ke sana naik taksi karena kemarin agak gerimis. Walaupun pulangnya tetap gerimis, kita mutusin untuk jalan. Makan malam di sana itu ya cukup asik ya, tapi agak sedikit aneh sih ya konsepnya. Kayaknya dipesan sama grupnya kita itu kayak makan buat couple deh. Jadi kita di meja yang berhadapan-hadapan, terus makanannya satu piring itu buat berdua gitu. Jadi saya hadapan-hadapan sama siapa sih kemarin namanya lupa ya. Terus kita makan bareng gitu satu piring gitu. Tapi ya asik, enak banget sih makanannya. Saya nggak foto semuanya dan nggak video semua karena ya namanya juga makan-makan untuk ngobrol-ngobrol bareng ya. Ada deer itu apa ya, rusa, terus smoke ya kayak daging gitu ya, daging rusa, ada daging salmon, ada daging bebek, ada risotto, sama satunya lagi daging apa? Daging sapi. Nah, jadi kayak steak gitu. Jadi menunya ada 5 plus 1 dessertnya itu brownies, dan browniesnya enak banget juga. Ya cuma ngobrol-ngobrol aja, cukup lama sih ya, sampai jam 11 kali ya, jam setengah 11 mungkin baru selesai ngambil minum-minum dan juga ya ngakak-ngakak sana sini gosipin klien. Terus terang waktu itu saya juga agak sedikit nggak konsen ya karena agak ngantuk juga, nggak tahu kenapa, karena jet lag mungkin ya. Jadi saya agak sedikit ngantuk-ngantuk gitu, apalagi sambil minum bir juga ya. Jadi habis semuanya selesai pulang, dan kita mutusin untuk jalan aja deh pulangnya daripada naik taksi lagi, dan juga nggak terlalu jauh juga, sekitar 20 menit 30 menit dari tempatnya ke hotel. Tadi lihat ada minimarket yang buka 24 jam. Terus saya masuk ke dalam, jadi misah sama teman-teman yang lain. Saya pikirnya mau beli sikat gigi sama cari oleh-oleh buat di rumah ya. Dan di situ ada coklat yang terkenal di sini, namanya coklatnya Om Nom mereknya. Memang merek terkenal sih ya, tapi harganya edan. Satu batang coklat kecil itu harganya kalau dirupiahin 100.000 lebih, 110.000. Jadi mahal banget sih ya. Tapi saya tadi daripada gak ada waktu lain buat beli, besok juga acaranya kan full juga ya, kayaknya memang nggak ada waktu untuk beli lagi. Dan minimarket di sini tuh bukanya kalau nggak yang 24 jam itu jam 10 pagi baru buka, dan acara summit kan jam 10 pagi ya. Jadi ya saya tadi pengennya nekat beli deh. Saya beli beberapa, 5 atau berapa ya. Sampai dikasih tahu sama yang kasirnya, di sini mahal banget loh coklatnya, bilangnya. Kalau beli di minimarket lain itu bisa setengah harga katanya. Saya langsung mikir, aduh kak, gitu kemahalan banget ya kalau setengah harga. Terus saya nggak jadi beli, saya cuma beli satu aja. Sisanya saya kembaliin dan katanya orangnya nggak apa-apa.
Jadi ya sudahlah, saya tetap beli yang snack-snack lainnya ya, kayak wafer dan lain sebagainya. Cuma yang merek Om Nom tuh jadinya cuma beli satu. Semoga ya paling buat istri aja kali ya. Teman-teman yang lain dikasih coklat-coklat yang lebih terjangkau harganya. Itu pun sudah mahal loh, wafer-wafernya itu. Tapi ya untung dikasih tahu sama si penjaga tokonya itu ya. Oke deh, semoga besok masih ada waktu. Kamis kayaknya kan ada acara buat tour ya, jadi siapa tahu di tempat tour tuh ada tempat minimarket yang saya bisa beli oleh-oleh. Tapi kalau nggak ada ya juga nggak masalah lah ya. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di vlog selanjutnya.